Halo, selamat datang teman-teman di channel Kisah Twin Fam. Mungkin teman-teman yang tertarik dengan hal-hal yang berhubungan dengan Twin Fam, atau justru dalam perjalanan Twin Fam, teman-teman dapat mengikuti channel ini. Jadi silakan di like, silakan di subscribe, silakan di komentar juga kalau ada komentar. Oke, kali ini saya ingin membahas mengenai topik hilangnya ketertarikan dengan lawan jenis ketika sudah bertemu dengan Twin Fam. Ya, jadi ini salah satu tandanya, bisa dibilang salah satu tanda kalau kalian sudah bertemu dengan Twin Fam kalian. Jadi, seakan-akan ketertarikan dengan lawan jenis tuh entah kenapa hilang begitu saja. Jadi mungkin kalian sebelum-sebelumnya pernah pacaran dengan orang lain tapi masih bisa tertarik dengan lawan jenis gitu. Oh, ternyata dia ganteng ya atau dia cantik ya atau dia menawan ya gitu. Jadi bisa ada perasaan yang beralih ke orang lain sekalipun kita sudah sama pasangan kita gitu. Nah, jika kalian sudah bertemu dengan twin flame kalian, ini entah kenapa kalian lihat lawan jenis lain tuh kayak udah nggak bisa. Berasa kayak sudah hambar, bener-bener hambar. Termasuk dengan pasangan kalian saat ini. Gitu ya. Kenapa kok bisa begitu? Karena tarikan yang sangat kuat dengan twin flame kalian ini yang membuat perasaan kalian ke lawan jenis itu kayak hilang begitu saja. Gitu. Simpelnya seperti ini. Saat ini misalkan kalian sebelumnya nggak punya handphone, ya, zaman-zaman dulu ketika handphone itu belum populer, baru mulai ada handphone gitu. Kalian misalkan baru pertama kali dapat handphone Nokia gitu ya, yang masih hitam putih itu. Ketika kalian belum punya, ketika punya itu kan kalian senang gitu. Tapi misalkan kalau zaman sekarang, kalian sudah mendapatkan atau sudah punya yang namanya iPhone terbaru, ya, yang paling canggih lah seperti itu. Ketika kalian diberikan handphone Nokia, itu kan kalian kayak udah nggak tertarik gitu, kayak nggak ada minatnya gitu. Itu seperti itu sama gitu. Bahkan kalian melihat handphone zaman dulu tuh kelihatan kayaknya, wah kok nggak bisa apa-apa ya, ini kok banyak kekurangannya ya gitu. Ya, jadi seperti kalian dulu misalkan masa kecil kalian seneng dikasih dulu zaman-zaman ada Game Boy gitu ya. Kita seneng gitu loh. Bahkan mainan yang eh, abang-abang gitu jual yang kayak gelembung-gelembung air di dalamnya ada air terus kita pencet-pencet masukin gelang kayak itu kan kita dulu seneng banget seperti itu. Tapi ketika sekarang misalkan kita sudah merasakan game yang namanya PS5 gitu ya. Segala macam emulator-emulator game yang canggih gitu ya. Dengan fitur-fitur yang berbagai macam itu kan kalian ketika bermain itu lagi kayak game boy itu kan kayak nggak berasa kok nggak menarik ya gitu, kok biasa aja ya, kok nggak ada serunya ya. Ya itu memang seperti itu, sama seperti itu gitu loh. Jadi ketika kalian sudah merasakan sesuatu yang luar biasa, kalian merasakan sesuatu yang benar-benar membuat kalian wah banget gitu loh. Kalian game-game yang lama itu atau yang lama itu kayak berasa hambar gitu. Jadi Twin Flame itu juga seperti itu. Jadi pengandaiannya seperti itu gitu loh. Ketika kita sudah mendapatkan sesuatu yang luar biasa, yang lain akan berasa hambar. Atau misalkan kalian dulunya nggak pernah merasakan suatu makanan yang luar biasa enaknya gitu. Ketika kalian merasakan itu, yang tadinya kalian pikir enak, jadi kok kayaknya biasa aja ya gitu. Karena kalian sudah merasakan sesuatu yang luar biasa kalian dapatkan, hal yang dulunya terasa luar biasa, seperti biasa aja gitu. Ya, twin flame seperti itu gitu. Atau bisa diperumpamakan seperti ini. Kalian pernah menyelam ke dasar samudra, ketika kalian nyelam di kolam renang itu nggak akan kerasa dalam, karena kalian sudah pernah menyelam yang paling dalam. Seperti itu. Jadi ketika kalian sudah pernah merasakan apa yang namanya cinta sejati, cinta yang benar-benar luar biasa, yang nggak terlukiskan, cinta-cinta lainnya akan hilang dengan sendirinya. Kayak entah kenapa ketertarikan itu hilang. Gitu. Ya karena ketika kalian sudah bertemu twin flame kalian, kalian seakan benar-benar sudah terikat. Benar-benar terikat. Gitu ya. Jadi seakan-akan ikatan dengan orang lain itu tuh bisa nggak terasa sama sekali. Bahkan kayak hilang begitu saja. Gitu. Yang tadinya misalkan kalau zaman dulu kalian bisa pacaran dengan satu 2 3 orang, banyak orang sekaligus gitu misalkan. Sekarang ketika kalian sudah bertemu dengan tim kalian ya sudah, kalian udah kayak dipantak di situ, kalian nggak bisa kemana-mana lagi.
pikiran kalian 24 jam terus ke twin flame kalian gitu ya. Perasaan kalian terus ke sana terus gitu ya. Apalagi saat bubble phase itu kan bener-bener perasaan terus ke sana terus gitu. Ya, jadi ketika kalian sudah bertemu twin flame ini, ketika kalian bertemu lawan jenis, misalkan yang ada yang mendekat gitu. Karena ini biasa terjadi juga dalam ketika kalian dalam hubungan twin flame, tahu-tahu ada orang yang mendekat, itu juga biasa terjadi. Itu kalian kayak hilang rasa sama sekali. Misalkan dia sudah benar-benar maksimal, dia sudah perhatian ke kalian gitu, dia sudah baik, tampan, kaya, benar-benar segalanya lah. Mereka sudah memberikan effortnya untuk kalian gitu. Kalian bisa benar-benar nggak berasa sama sekali. Kalau bahkan bisa jadi sebenarnya orang ini adalah orang yang dulunya kalian sangat senangi gitu loh. Kalian tadinya tertarik dengan orang ini, tapi ketika orang yang kalian harapkan ini justru mengejar kalian, ketika kalian sudah bertemu twin flame kalian, ini yang tadinya kalian punya perasaan dengan dia tuh tahu-tahu hilang begitu saja gitu. Jadi dia mau seganteng apapun, secantik apapun, sekaya apapun, sebaik apapun, seperhatian apapun, dan apapun yang dilakukan untuk kalian itu kayak mental lagi. Kayak mental lagi. Kok kayak berasa ya hambar aja gitu loh. Kok kayak bener-bener nggak tertarik lagi gitu. Kok ngelihatnya tuh udah bener-bener netral gitu. Ya bisa seperti itu. Memang seperti itu gitu loh. Itu yang biasa terjadi kalau ketika kalian sudah bertemu dengan twin flame kalian. Ya memang termasuk tandanya juga seperti itu gitu ya. Seksual energi kalian tuh hilang gitu. Misalkan kalian dulu yang bisa melihat lawan jenis itu, oh kayaknya seksi ya gitu, kok kayak tampan ya gitu. Seksual energinya tuh hilang, bisa sama sekali nggak tertarik gitu. Jadi twin flame kalian ini bagi kalian ini sosok yang benar-benar sempurna, sosok yang memang bisa benar-benar melengkapi kekurangan kalian gitu ya. Kalian tuh kalau disatukan tuh benar-benar klop, nyatu gitu. Seperti puzzle yang benar-benar dia potongan yang hanya bisa melengkapi kalian, hanya twin flame kalian itu gitu loh. Jadi ketika kalian bertemu dengan lawan jenis lainnya gitu atau karmik atau siapapun itu kayak nggak cocok, kayak bentrok gitu. Jadi ketika kalian sudah merasakan yang luar biasa, hal yang luar biasa seperti itu, kalian udah seakan nggak akan tertarik lagi gitu. Kalian udah seperti nggak bisa bersama orang lain kecuali twin flame kalian gitu. Ya memang yang paling menyakitkan adalah jika kalian sudah berada dalam suatu hubungan dengan karmik atau siapapun gitu ya. Dan ketika ketemu twin flame ini ya, kalian misalkan pun sudah bersuami, sudah beristri, itu kayak nggak ada rasanya, hilang gitu. Memang seperti itu. Dan itu bukan salah kalian. Karena seperti itu, memang ketika kalian sudah bertemu dengan twin flame kalian, ya kalian tuh sudah kayak terikat, kayak sudah dipantak gitu. Jadi bukan salah kalian juga kok. Misalkan kalau kalian memang hilang perasaan, kan bukan maunya kalian juga gitu kan. Bukan emang sengaja kalian memang mematikan perasaan kalian kan, tapi memang karena kehadiran twin flame kalian ini yang membuat seolah-olah kalian udah kayak kepantek aja di situ gitu, entah pikiran dan perasaan gitu. Jadi memang ketika sudah bertemu dengan twin flame kalian, perasaan dengan lawan jenis tuh kayak hilang gitu. Nah, terus ada pertanyaan, kok bisa DM ini meninggalkan DF dan memutuskan dengan orang lain? Padahal kan katanya kan kalau udah tertarik dengan lawan jenis, udah ketemu twin flame itu kan lawan jenis kan sudah kayak nggak tertarik lagi ya. Kok bisa nih DM lari ke orang lain gitu? Kok bisa sama orang lain gitu ya? Pertama, kemungkinan dia belum menyadari koneksinya gitu. Atau sebenarnya sudah menyadari, tapi dia kayak mengignore aja, dia kayak mengabaikan aja. Dia kayak menolak itu gitu secara logika gitu ya. Atau memang belum terhubung secara sepenuhnya gitu. Atau banyak juga yang memang ada situasi-situasi tertentu yang entah bagaimana seakan alam semesta ini memaksa DM ini pergi ke orang lain. Contohnya dijodohkan gitu ya. Kayak dipaksa oleh keluarga untuk menikah atau sudah dipaksa oleh pihak-pihak dari luar yang dia harus dengan orang lain
Sebenarnya DM pun merasakan hal sama, dia dengan pasangan lainnya, tapi pikiran dan perasaannya tuh terus ke divine feminine, gitu loh. Ya memang, kita merasa kayak dikhianati, kok dia bisa bisa sama orang lain ya, padahal pikiran dan perasaannya terus mengarah ke kita, kita merasakan energinya, padahal dia sama orang lain gitu, dia memutuskan sama orang lain gitu loh. Ya memang bisa seperti itu, memang bisa seperti itu, kayak ada situasi di mana memang itu harus terjadi, gitu. Oke, mungkin, seperti itu. Jadi, mungkin teman-teman yang, punya, hal-hal yang ingin di-sharing atau mungkin ingin curhat atau ingin ada hal-hal yang ingin dikonsultasikan dengan saya, jadi teman-teman juga bisa kontak saya di nomor yang ada di kolom deskripsi di bawah. Ya, oke mungkin podcastnya kali ini itu dulu. Terima kasih atas perhatiannya. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Terima kasih.